Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan. Hari ini saya ada tamu spesial nih. Spesial pakai telur. Pakai telur. Assalamualaikum Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini juga Masya Allah ini banyak cerita ya. Mungkin yang inspirasi yang bisa buat kita juga nih. Ngomong-ngomong, ini nama aslinya Cinderella. Nama asli ya? Ah benar. Cinderella Dirks. Nama lengkapnya? Semua-semua. Iya, semua-semua. Yang masih sekarang ini ya. Habisin semua bro. Enggak, maksudnya Cinderella Dirks Lee. Dirks Lee. Lee. Yes. Lee-nya L-E-E. Oh, bule ya? Gitu deh. Saudaranya Bruce Lee. Seperti itu. Kayaknya Cuman perasaan Bruce Lee sipit. Putih dan putih ya. Ini putih dan sipit gitu ya. Gitu. Asli dari? Saya orang tua Ambon. Orang tua Ambon, oke. Ambon Manise. Campuran-campuran Belandanya. Kayak Dirks itu kan DIRKS ya. Dirks itu kan Portugis gitu loh. Jadi mungkin kalau orang Ambon, Ambon mana nih gitu. Oke. Yang Dirks berarti papa? Yes. Mama Ambon asli? Mama Ambon asli. Ambon ada Belandanya juga. Oh mama juga ada Belandanya. Oke, Portugis Belanda. Pas tuh ya, klop tuh ya. Itu deh. Tapi saya lahir besarnya di Jakarta. Oh lahir besar di Jakarta. Iya. Orang tua di Jakarta juga? Di Jakarta. Papa mama masih ada? Papi udah nggak ada. Papi udah nggak ada, mama masih ada? Oke. Mama masih Kristen? Yes, masih. Taat ke gereja dong? Masih taat ke gereja. Okay. Selalu minta didukung terus ke gereja justru. Oh gitu. Kan. Nah boleh cerita nggak? Kenapa jadi Cinderella jadi Ella ya? Ella kan Betawi banget ya? Enggak dong, kan kecuali Ella gitu. Ella ya. Ella, oke. Kalau lihat nonton film Cinderella yang terakhir, kan panggilannya Ella. Oh gitu ya? Yes, bukan Cindy. Yang main orang Betawi? Cinderella Walt Disney beneran kok. Oke. Bukan, kalau Betawi kan Ella tuh dari Nurlela gitu. Ini Cinderella jadi Ella gitu. Tapi kan terbukti di film itu juga. Oke, nggak mau disebut Betawi ya. Gitu. Ambon harus tetap nggak boleh hilang. Iya, betul. Karena kan lu nggak bisa milih lahir jadi orang Ambon kan. Betul. Nah itu benar. Boleh cerita dulu perjalanannya gimana? Perjalanan secara. Berarti kan Kristen semua tuh dari kecil ya. Tahu kan orang Ambon ya kan lingkungan yang kuat. Ya. Orang Ambon tuh, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Pakai acara nggak patuh dan itu ya, ayo sekolah minggu dan segala macam itu normal itu ya. Di Jakarta tuh ya? Biasa. Ya seperti zaman dulu kan, apalagi kan opa-oma kan didikan Belanda kan, jadi semuanya tuh saklek, ayo Sunday school gitu ya. Dan apa namanya kalau bahasa Belandanya apa? Sekolah minggu apa? Sondag school. Sondag. Harus ngomongnya salah, nggak boleh Sondag school. Terus? Ini gue diajarin sama Connie Konstantian. Sondag school. Sondag, gitu. oke. Jadi Sondag school. Gitu ya. Di Jakarta tuh berarti. Ya, gerejanya apa? Gereja dulu di GKIN. GKIN, oke. Terus? Gitu. Ya seperti itu. Jadi dengan keluarga dari ibaratnya dari buyut dan semua itu udah apa ini ya, sampai papi juga pergi juga dalam posisi sebagai seorang majelis. Majelis gereja gitu yang sangat-sangat taat lah ya, bisa dibilang. Sangat-sangat dihormatin dong ya berarti. Sangat ya, disegani juga ya. Itu baik di lingkungan maupun ini gitu. Jadi kalau saya secara pribadi memang saya kan lahir besar juga di daerah lingkungan yang ya notabene-nya Muslim ya. Di mana di daerah Cawang. Jakarta Cawang. Ya, terus jadi buat saya itu hal yang sudah terbiasa lah ya, karena memang hari-hari juga 99% boleh dikatakan ya memang bertemannya dengan teman-teman muslim gitu. Tapi sekolahnya? Saya di Jakarta. Enggak, sekolah apa? Kristen apa? Sekolah biasa negeri. Negeri. Lalu saya kuliah. Berarti anak pintar dong. Nggak tahu ya. Saat itu gitu ya. Udah intinya terus perjalanan sekolah terus kuliah ke Bandung gitu kan. Kuliah di Bandung. Iya, saya kuliah di Bandung, lalu saya kerja di salah satu hotel di Bintang 5 di Jakarta gitu waktu setelah kuliah. Oh, berarti bisa ngomong Sunda. Ya bisa. Oke. Ambon Sunda. Ambon Sunda, bisa bahasa Jawa juga. Terus? Udah akhirnya terus melimpir, tahu dapat kerja di Dubai. Saya berhijrah sendiri. Saya berhijrah sendiri ke Dubai. Ke Dubai. Ya, oke. Terus? Gitu. Udah. Berapa tahun di Dubai? Kalau saya sendiri mungkin sekitar lebih dari 10 tahun ya.
Oh iya, kerja di hotel. Bukan specifically hotel tapi F&B lah ya. Oh F&B. Yes, karena saya kan basicnya kan hotel, F&B gitu loh. F&B-nya di hotel apa enggak? Enggak, jadi dia Oh, kayak di satu luar hotel. lingkungan mewah yang punya itu seorang apa namanya kalau di sana tuh bilangnya ya sultan lah ya gitu. Oh, Penjata kawasan sultan. Oh ya, sheikh lah ya yang punya Berarti bisa dibayangin ya gaji berapa ya? kayak gitu. Pada saat itu Iya, pula yang iya. belum ada krisis. Oh my God, Iya. money is Yes, yes. ya gitu dan dunia yang gimana sih Dubai is Gemerlap. Las Vegas of ya kan Arab ya Iya, kan iya, jadi wah sangat menikmati dan wow gitu loh ya kerja terus nggak perlu mikirin apa-apa yang penting kok orang tua udah oke nih udah Oke. selebihnya untuk saya gitu jadi Oke. menikmati kehidupan di sana amazing sih sebenarnya negara Arab tapi kita nggak perlu takut yang gila ini sih terlalu apa ya kalau dibilang ya keren banget gitu sebagai kita yang dulu. Pengen nanya, di Dubai banyak Kristen nggak? Banyak. Orang Rusia kan banyak. Orang Rusia kan Berarti di Kristen. sana banyak gereja? Banyak dong. Oke. Banyak. Berarti nggak masalah tuh gereja di sana Nggak ya? masalah. Cuman di sana gereja Cuman bukan... waktunya aja mungkin. Karena kan hari Minggu gereja itu di sana itu kan hari Senin. Oke. Karena minggunya sana kan Jumat kan. Iya. Nah gitu. Jadi ya itu tantangan ke gereja bisa ke gereja enggaknya. Karena kan kita kerja gitu kan. Nah, Gitu terus ke kok. gereja gimana? Ya cari libur dan kayak gitu. Sedangkan hari Minggu itu kan hari apa ya kalau kita kan maunya di rumah. Iya. Kitanya sebagai pekerja. Tapi apa namanya di sana itu kan hari Minggu ini hari pertama masuk. Loh berarti Senin. Berarti nggak bisa tiap minggu ke gereja? Ya pasti nggak bisa. Apalagi dunia Oke. orang-orang gimana sih gemerlap perhotelan dan kayak gitu-gitu ya kan. Berarti glamour dong itu ya? Well, iya, bukan sayanya, tamunya, bukan sayanya mah tetap aja. Lah emang kenapa? Emang nggak bisa? Gitu. Bisa dong. And it was fun karena banyak banget orang Indonesia dulu di sana. Oh gitu. Oh keren banget. Jadi nggak ngerasa fun banget ya kayak ngerasa kita gini. Gila ya kita tuh ngapain sih ke Indonesia gitu Berarti rame-ramenya. pintar bahasa Arab juga dong? Well, sway. Cie. Boleh dong. Enggak. Jangan. Boleh dong sekalimat dua kalimat dong kalau ada tamu datang gimana nyambutnya gimana mempersilahkan dulu. Bahasa Inggris bahasa Arab dong. Oh, nggak bisa lah, nggak ahlan wasalan. Oh ahlan wasalan. Iya ahlan wasalan aja. Ahlan wasalan aja. Dulu temen apa namanya regular guest gitu kan di restoran gitu kan. Saya dulu mengawalinya tuh di restoran. Jadi kan dia satu komplek gitu kok. Nah di situ tuh Sheikh itu punya restoran Italy, Thailand, apa namanya Turkey dan bla 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 lah gitu loh. Saat itu lagi waktu belum orang lain tuh. Tahun berapa itu? Saya itu datang 2005 ya 2004. 2004. Oke. 2005 gitu deh. Nah, Oh gitu. itu. Jadi kita Dream job itu ya berarti ya? yes. Dan itu kawasan itu benar-benar gimana ya? Itu kan jadi gini kok, mall, terus kawasan mall, hotel, restoran, apartemen menjulang tinggi. Yang datang ke situ Rusia, tahu kan yang tentengannya nggak cukup satu. Wah, duit lagi ke airnya, belum ada krisis, belum ada segala macam. Jadi ya dan orang-orang Arabik yang datang ke situ nggak yang ada kelas ya, tapi ya kan yang sekali asal kita deketin dikit, umi ta'ala Habib. Itu ngomong bahasa Arab tuh barusan tuh. Iya gitu, kayak gitu kepalin 1.000. $1.000 Apa 1.000 dirham dong. Dirham, kira 1.000 dinar gitu. Nah pengalaman sama teman-teman kerja dulu orang Indonesia semua tuh kok mulai dari manajer, asisten manajer, terus 99% server sama bartender juga di kitchennya. Jadi bayangkan kan, nikmat sengsara gimana gitu nikmat sengsaranya karena jauh terus ya pasti juga adalah keinginan pengen pulang dan kayak gitu tapi kan karena kita nikmatin juga kali ya saat itu. Nah, sekarang mungkin teman-teman semua udah pada berpindah ya mereka juga mungkin kita masih kayak kontak sama mereka nggak banyak juga nggak banyak ada beberapa gitu tapi mereka juga belum tahu kayak Ella nih kayak apa sih sekarang gitu ya cuman gitu Sister Ella gitu ya, gitu. Kayak gitulah kok. Terus 10 tahun di sana sampai menikah. Oh menikah di sana? Yes, menikah di sana. Dapat orang Dubai gitu? Anak di sana, enggak. Ah, orang mana nih? Bukan. Oh, penasaran nih. Dapat orang gitu, Rusia? Orang enggak lah. Oh, enggak juga. Eropa lah, Eropa. Oh, Eropa. UK. Yes, dari UK. Oke. Gitu. Terus nikah di sana? Iya, menikah di sana. Punya anak di sana? Tuh. Baru mau pulang ke sini? Enggak, sempat melalang buana dulu ke kemana? tempat di Eropa, di Spain, di Spanyol. Oh, sempat di Spain? Yes, pernah.
gitu. Pantesan tadi datang-datang, wih Ducati sama gue gitu. Pernah di saat itu pernah. dulu pernah dia ada di posisi make. Terus pulang ke Indonesia tahun? Pulang ke Indonesia, kalau pulang pergi itu kan memang sering ya. Kalau pulang pergi kondisi, sering. ya, pulang pergi termasuk sering karena alhamdulillahnya pada saat itu kondisi semuanya masih memungkinkan untuk ya orang bilang tuh lu pulang dari Dubai ke Indonesia kayak orang kepleset nyampe gitu ya. Pasti kan ngerti kan ya. Kondisinya masih oke gitu. Jadi pulang, kalau dibilang pulang pergi ya sering gitu. Tapi kalau untuk memutuskan untuk plek tinggal itu di sekitar tahun 2017. Waktu itu anak masih tetap di sana tinggal karena sekolah. Kita masih cari jati diri, ini kita mau kemana gitu. Ya, itu pada dasarnya itu seperti itu. Karena di satu kondisi juga saat itu saya sedang tidak bekerja juga ya kan, karena kita udah hijrah dari Dubai ke Eropa gitu ya. Lalu kemudian suami juga sudah tidak ada kontrak kerja apapun di sana gitu kan. Nah saya tuh tetap berpikiran gini, nggak tahu kenapa dari dulu I'm not gonna be anyone else. Aku akan tetap jadi orang Indonesia gitu. Somehow gimana nih gitu kan. Nah akhirnya kita putuskan kalau kita kan orang tua udah oke lah ya, tapi kan ada anak. Nah, tapi di sana kok kelihatan dia juga kurang happy gitu. Anak. Ya gitu. Nah, karena kebetulan dulunya juga pernah di Indonesia tapi di sekolah British School, tapi kan banyak temannya tuh berbeda-beda. Sedangkan kehidupan di Eropa itu ya saya juga belajar banyak sih ya, yang benar-benar harus betul-betul tinggal dan 100.000% kita harus meninggalkan Asian kita gitu. Sedangkan kita punya, tapi somehow juga kok nggak cocoknya di anak gitu. Kalau saya mungkin saya udah biasa pindah sana pindah sini, tapi ini kok anak mami I don't like it here gini-gini kok terlalu kaku dan keras gitu ya. Itu di Spain atau di UK? Di Spain. Ya, di Spain. Jadi berapa tahun di Spain? Spain itu Spanyol ya, nanti ada yang nanya ya. Yes, di Spanyol gitu. Nah, karena kebetulan kita juga tinggalnya nggak di Madrid atau di Barcelona kok, jadi nggak di kota besar. Jadi kita tuh kalau di Bali tuh kita tinggal kayak di Ubud gitu loh, di hills yang pemandangannya tuh cuman lautan, dan itu memang menyenangkan. Tapi buat seorang saya yang ya katakanlah saya masih muda, masih bisa berekspresi, dan juga anak yang masih sekolah tuh, Mami where's the mall yang ini, jadi somehow ke gereja pun juga maaf ya, gerejanya udah orang tua semua, kakek nenek-nenek. Saya bilang kira-kira gue paling muda di sini. Yang milih tempat itu siapa? Suami? Ya memang sudah ada rumah di sana. Udah ada rumah. Kebetulan memang ada di sana. Saat kita di Dubai juga saya juga udah sering sendiri ke sana liburan. Gitulah. Jadi ya gitulah. Nah, di singkat cerita aja, jadi tahun 2017 saya sudah memikirkan, wah ini kayaknya it will not work gitu, it doesn't work dengan kehidupan Eropa. Kok panggilan pulang saya kok kenceng banget gitu loh. Akhirnya dengan ngobrol sih, akhirnya kita diskusi. Kebetulan papi mami juga ya katakanlah nggak tua-tua banget, tapi kan mereka juga pada akhirnya sudah berumur. Mau gimana nih gitu loh. Nah saya pikir kalau saat itu saya di Dubai, di Spain mau berkarya juga seperti apa. Sedangkan saya juga belum 100% juga speaking Spanish yang benar-benar, karena di sana kan ya benar-benar harus gitu kan. Somehow ya udah kita coba untuk saya untuk tinggal di sana sebagai citizen gitu ya. Tapi ada aja halangannya, doesn't work. Udah akhirnya saya putuskan saya pindah sendiri dulu ke Indonesia. Sama anak-anak? Enggak, saya sendiri. Saya sendiri dulu, anak di sana. Anak terus? Aja kok, bukan anak-anak. Satu, anaknya cuma satu. Terus? Udah akhirnya saya mencoba untuk, ya sudahlah saya di Indonesia gitu ya. Akhirnya saya kembali lagi ke dunia pekerjaan yang hotel ya. Jadi kebetulan ada teman-teman, yuk gabung yuk gini-gini. Saya pernah join kayak konsultan gitu ya, untuk F&B gitu. Menyenangkan banget gitu kan. Yang walaupun menyakitkannya saya harus berpisah dengan anak gitu ya saat itu. Ya udah, cut long story short, kerja, terus akhirnya anak ini mau gimana nih? Ya udah deh, balik ke Indonesia. Akhirnya kita memutuskan untuk udah kita. Anak umur berapa tuh pas balik ke Indonesia? Dia itu umur berapa ya waktu itu 7. 7 ya, gitu. Jadi ya udah dari situlah sayanya sendiri gitu. Nah untuk pergi dan pulang anak waktu itu masih, tapi sayanya karena waktu itu bekerja, ya udah tetap di sini gitu. Terus ya udah sampai sekarang sih gitu loh. Jadi sekarang masih kerja di F&B? Enggak, saya udah enggak. Udah enggak? Udah buka sendiri? Enggak juga, enggak juga. Enggak. Iya juga nggak apa-apa, kenapa sih? Memang enggak, memang enggak gitu loh. Nah ini nanti berhubungan dengan yang saya minta
dari Minta apa? Allah Oh, gitu. oke. Gitu karena bimbang ragu nih mau kemana arahnya gitu jadinya. Nah, terus kita mulai beralih nih perjalanannya Kak Ella sampai ke Islam nih gimana? Ya itu dia, saya lahir besar di lingkungan Muslim, saya bekerja di negara Muslim, Iya. segitu lamanya, Iya. nggak bisa juga langsung bawa saya jadi seorang Iya. terus Muslim tuh enggak. Oke, berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga lah ya, kehidupan bla bla bla. Saya masuk di titik yang kok aku jadi kayak nggak tahu mau kemana ya, gitu. Dalam hal? Dalam hal iman. Oke. Karena waktu pulang ke Indonesia emang gak gereja apa? Gereja, di sana pun gereja kan, tapi kosong kok. Oke. Ngerti gak sih? Artinya kosong itu yang nggak bisa dijelasin mungkin ke orang. Saya yang merasakan gitu loh. Gitu loh. Akhirnya kalau dibilang tertarik tahu ya lahir besar di negara lingkungan Muslim, negara mayoritas Muslim pula ya kan. Iya, terus? Nggak bisa juga dong dibilang nggak ngerti atau apa gitu. Jadi apa ya? Pada saat kembali itu ya udah pasti lah ya disertai dengan ada urusan-urusan ya pribadi rumah tangga gitu ya. Akhirnya mau caranya gimana nih menemukan ketenangan kok makin jadi nggak karu-karuan gitu. Singkat cerita ditambah dengan urusan kebetulan saat itu papi sakit gitu ya. Ada pemberontakan bahwa kayaknya gue nggak bisa di sini nih, bukan tempat gue lagi nih, kayaknya nggak cocok gitu ya. Cabut lagi deh gitu kan balik pikiran. ke Spain gitu. Kemana aja, pokoknya get out. Karena kayaknya personally gue juga mikir kayaknya aku nggak bisa lagi nih di sini gitu loh. Mau untuk berkarir aja kok kayaknya sulit gitu. Bukan karena Indonesia apa panas lembab gitu enggak lah kayak gitu-gitu enggak kok. Kirain mau cari tempat yang dingin gitu. Enggak. Secara apa ya mungkin lebih menjiwai berkarir kali ya, nggak ngerti juga deh saat itu. Akhirnya papi sakit, kaderullah papi sakit. Kayaknya I'm the only one gitu loh ya yang bisa diandalkan untuk bisa ada deket papi selalu gitu ya. Akhirnya singkat cerita selama 1 tahun hampir 2 tahun saya ngurus papi sampai papi pergi gitu ya. Seperti itu. Di situ gejolak banyak banget. Papi sakit ya. Otomatis rumah tangga juga harus terpisah dikarenakan saya harus banyak fokus ke papi. Ya. Di saat itu dukungan 100% dari suami ya, anak juga. Tapi udah mulai kok gini, udah mulai ada rasa aneh-aneh lah ya dengan segala ini. Lalu kok keimanan saya secara pribadi, saya kan perlu dong yang namanya mau berdoa dan segala macam itu, saya kan pengen dong ya ada kekuatan itu. Tapi kok ini berbeda ya gitu yang saya rasakan. Kenapa kan dari kecil Kristen? Betul. Tapi nggak tahu kok kayak gimana ya, kok jadi bimbang gitu loh. Akhirnya saya bilang gini, oke, that's it deh. Kok gue ngerasa I went to church, tapi I got nothing kok gitu. Kok kosong? Ya udah. Sorry. Apa iya? Kosongnya itu karena tentang apa? Tentang ketuhanan atau kosong karena ibadah? Gimana sih? Cuman ibadah ke gereja aja, tapi di hatiku kayak nggak di fulfill gitu loh. Saat saya meminta tuh kok kayak nggak ada dipenuhi sesuatu. Nggak dijamah Roh Kudus gitu maksudnya? Maybe gitu ya. Bahasanya gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya sudah. Mulai mau cari tahu tentang Islam secara spesifik yang kayak apa sih Al-Quran itu gitu awal-awalnya. Itu kenapa? Itu siapa yang suruh kok? Gak ada yang nyuruh. Tahu-tahu kok pengen tahu Islam? Gak ada yang nyuruh. Gak ada yang nyuruh. Oke, terus? Akhirnya puasa jauh sebelum mualaf, coba sering puasa memang udah dari dulu. 2 tahun terakhir sebelum memutuskan mualaf ya, mau puasa yang bener ngomong aja dalam puasa yang kayak apa sih puasa yang pakai niat gitu. Pengen ngerasain aku gitu. mau puasa yang beneran gitu. Kok nikmat. Beda sama yang kemarin-kemarin dulu waktu cuman coba-coba doang. Iya. Cepet lapar yang waktu itu. Iya. Yang ini enggak gitu. Puasa singkat cerita. Di satu sisi abis puasa sahur saya berkaca gitu. Kayak ada aja yang ngomong gitu. Sholatnya kapan? Gak tahu kenapa. Beneran saya dapat itu. Saya bilang apaan sih? Ya kan? Terus setiap mau mikir gitu. Itu kepikiran sendiri maksudnya? Terus sholatnya kapan? Kayak ada aja gitu kok. Setelah sholat kok
kok sayang saya tontonin kok tausiah. Ya mau itu Kok setelah ustadz sholat siapa. emang belajar sholat? Setelah sholat, setelah sahur. Oke. Kan kita kan udah subuh dong itu. Iya, iya. Walaupun saya ngajalain nonton sholat subuh Iya, saat iya. itu. Tapi kok nontoninnya senengnya nonton apa. Ada kan di setiap Iya, acara-acara iya, itu. iya. Kok seneng duduk. Siapa aja ya mau ustadz siapa kayak siapa di TV manapun saya duduk. Itu tahun berapa? Berarti setelah papa nggak ada berarti? Belum. Papi kan baru 1 tahun kemarin. Oke. Ini waktu setelah tidak jauh dari saya pindah ke Indonesia Oke. saya sendiri gitu. Nontonin kok lama-lama makin menyenangkan. Kok makin dalam nih gitu kan. Enggak. Gitu. Udah Iya. berjalan waktu tahun berikut. Puasa lagi. Makin enak nih kayaknya gitu. Buat lumayan lah bonus lah turun Jadi, berat badan gitu. Yang pernah ngejalanin puasa tuh full puasanya? Full dong, full. Tapi kan kalau dulu belum niat banget kayak belum ada ketertarikan lapar kok. Iya. Baru jam berapa lah lapar gitu. Kok yang ini kok kayaknya gimana gitu. Kayak ada Yang nggak lapar itu karena sahurnya banyak kali. pokoknya gitu lah gitu. Akhirnya gini lihat-lihat. Kok enak ya ngeliatin orang abis sahur. Ada Sholat. Nah. akhirnya ya biasalah kayak temen atau siapa. Ya nggak ada isinya juga. Kalau puasa cuman puasa gitu. Nyempilnya gitu. Oh iya sih ya sudahlah gitu. Udah. Itu teman muslim tuh yang ngomong? Ya gitu. Terus karena kita ngeliat dia juga. Enak ya kamu ya abis ini gini-gini gitu kan. Ya memang seperti ini kita gitu kan. Oh gitu ya yaudah. Jalan-jalan nih. Ya. Kesini semakin hidup perjalanan ya. Kesana bla bla bla. Ada satu momen dimana saya gini. Rasa takut. Rasa bimbang, rasa ragu. Terus yang namanya tidur, itu gak mau bangun tuh serem kok. Oh? Kayak ketakutan aja bangun. Kenapa? Kayak takut pagi lagi gitu loh. Takut banget, ya Allah, pagi lagi. Apalagi nih ntar urusan. Itu suami tahu puasa? Puasa sih biasa, tahu. Suami tahu? Nggak tahu, mau Boleh? ngapain gitu. Boleh? Oh boleh? Boleh aja. Untungnya juga dia gak yang terlalu ini sih. Iya. Tahu. Gitu. Jadi apa namanya ya gitu deh jam segini terus turun gini. Saya bilang pengen nyobain sholatnya iseng-iseng berhadiah. Serius saya jalanin sholat. Iseng-iseng berhadiah. Lalu belajarnya dari mana? Berhadiahnya itu dalam hal gini. Kayak apaan sih rasanya? Iya. Nggak terus taunya caranya sholat gimana? Kayak kan dari kecil. Satu. Kedua kayak apaan sih bacaannya? Lihat di YouTube. Diikut pasang. Pakai ini. Oh. Sebelum saya mu'alaf. Berarti udah bisa semua. Bisa semua. Waduh, berarti nggak perlu dibina dong itu ya. Nggak perlu diajarin lagi. Ada yang ngajarin teman apa? Nggak ada satu. Sampai teman saya bilang, gila ya lu keren banget. Itu saya hafal sholat itu, bacaan sholat. Saat otak, badan semua tuh lagi bener-bener hancur-hancurnya justru. Aneh kan? Malah orang bilang kan konsentrasi. Bacaan sholat tadinya waktu saya lihat pertama kali, oh my God. Banyak banget. Apalagi saya belajarnya bener-bener yang dari tahiyat awal full gitu ya. Nah saya gak tahu sengaja buka di YouTube. Ada satu ustazah dari Jawa kalau gak salah. Kok saya cocoknya yang ini ya gitu loh. Kan ada ya beberapa banyak. Kok saya nyamannya yang ini. Saya ikuti. Alhamdulillah berhasil. Dari situ mulai ikutin waktunya. Oh. Gini. Nah, terus kan orang rumah aneh dong. Mami, what are you doing jam segini? Bangun pagi, kayaknya bukan banget ya kan? Mulai dari pagi gitu? Iya dong, sebelumnya ini ya. Pokoknya aneh deh lucu, terus kucing-kucingan. Ya kan? Belum sadat, masih ini. Kembali lagi, teman-teman tercinta yang dekat, sangat dekat, bilang, ke siapa sholatnya kan gitu. Terus? Ya, kan Tuhan satu, Tuhan kan tahu, gitu kan? Iya, tapi kan syaratnya gitu. Ya, nggak perlu. But it's okay, nggak apa-apa. Kamu udah mau belajar, kamu itu jalani dulu. Islam tidak pernah memaksa. Itu yang saya selalu dengar dari mereka. Oke, nggak pernah ada satupun. Udah, singkat cerita lagi, akhirnya nonton nih. Apaan sih mualaf-mualaf? Nonton siapa? Belum sampai nonton podcast orang nih kok. Saya kebetulan tinggal dekat masjid besar. Saya juga lihat ini. Kalau mau jadi Islam kayak gimana sih? Gitu kan? Kalau mau jadi Islam kayak apa sih caranya gitu kan? Iya. Ya udah terus akhirnya teman yang tadinya seandainya saya berpikir, mereka pasti akan seneng nih. Malah kayak gini, jangan dulu, belajar dulu. Saya bilang, loh kok kalian jadi pada begini gitu kan? Kebalik lah. Iya kan, kok jadi kayak gini? Karena mungkin mereka ya tahu latar belakang saya dan semua-semuanya gitu kali ya kok. Ya, saya berpikir gini, iya
mau tahu aja gitu kan. Akhirnya hidup tuh kok jadi kayak gini, makin macem-macem lah. Itu masih kucing-kucingan tuh sama? Masih kucing-kucingan. Akhirnya penat deh, pokoknya segala macem. Mau ngomongin apa? Satu, pribadi, terus mungkin financially dan segala macam. Pasti dong orang dikasih ujian-ujian itu. Ya udah selesai kesana sini pusing. Itu ketakutan, keraguan. Cari, kok gue malah jadi nggak kemana-mana nih. Cari Tuhanku ya kan? Yang sekarang nih yang masih cari Tuhanku Kok gini aja ya? Udah kayaknya lewat aja, lowong aja. Terus nyerempet ke sini nih, yang udah belajar, yang dari kecil. Kok kayaknya nyaman. Tapi apa dia? Siapa dia? Gitu kan? Bagaimana dia kan? Iya. Udah dong. Mulai deh. Mu'alaf. Orang kalau mau masuk, kalau orang dari Kristen ke Islam tuh artinya apa sih? Oh namanya mu'alaf. Oh gitu. Cari. Jadi mu'alaf tuh kayak gimana sih? Nah singkat cerita ada momen sendirilah terpribadi yang bilang gini. Hari ini gue mau masuk Islam. Wah itu lama, tahun berapa ya? Gak tahu deh. Kok tiba-tiba? Gak tahu. Datang aja gitu. Kayaknya ini nih, gitu kan. Terus? Nah, akhirnya saya cerita lah ke satu teman, ya kan? Satu teman. Saya masuk Islam. Tolong Islamin saya. Wih. Gitu kan? Akhirnya temanku bilang, kamu yakin? Temannya malah ketakutan. Nah, ada cerita sendiri. Pada saat itu setelah udah sekarang ya, dia langsung itu salah besar aku padahal di situ kan gitu ya. Harusnya saya karena kebetulan setelah itu temanku ini ikut pengajian. Dan di pengajian itu tentang orang yang kalau seandainya ada orang yang mau langsung iya dong. Kita nggak pernah tahu umur dia atau umurmu gitu kan. Iya. Itu dari situ lah. Akhirnya karena juga dia merasa mungkin ya karena mungkin tidak maksudnya juga nggak ngerti secara ini bisa apa enggak. Mungkin karena selama ini kan hanya dengan orang-orang muslim aja. Ini kok wah tertanggung jawab ya gitu kan. Akhirnya jangan deh kayaknya belum gitu kan. Enggak saya mau sekarang. Akhirnya pikirin dulu. Udah akhirnya ya akhir berjalan kehidupan lagi. Ya juga sih jangan dulu deh gitu. Masih tantangin lah. Kalau menurut saya kalau sekarang ini. Iya. Gila ya gue nantangin ya. Kasih lagi ujian. Bisa lagi ngelewatin. Diam tidur. Takut. Enggak kan. Aduh gila gak bisa nih kayak gini hidup kayak gini. Tapi masih sholat? Sholat kan sholat aja. Iya. Terus teman jalan kemana? Gue mau sholat. Sholat dulu ya berhenti di mana gitu. Yaudah ikut lah gitu. Ikut sholat gak ya? Nggak ya terserah gitu kan dia juga bingung dong sholat juga ngapain gitu kan. Akhirnya kalau gak salah sekali dua kali mungkin ikut lah apalah sholat gitu. Terus nonton lagi YouTube lagi guna-guna malah set nggak tahu ya ini aja random mana aja juga nggak ngerti juga. Oh ini orang begini, oh ini orang gini. Nah satu temanku ini kasih tahu nih coba kamu kan orang Ambon. Ini jadi nggak pakai rasis nih ya tapi kamu kan orang Ambon nih buka nih podcastnya Ustadz Kai. Oh Ustadz Kai bangke. Ustadz Kai nama boleh ya? Ustadz Kai nama boleh kenapa nggak boleh? Ustadz Kai nih. Ella. Di Ustadz itu. Kok ngerasa orang Ambon nih gitu kan pokoknya gimana gitu kan. Terus akhirnya baca lihat wah ini orang ilmunya artinya dalam biblikalnya udah tinggi banget gitu kan. Saya juga berpikir aduh kayaknya aku juga gak segitu-gitunya banget. Sampai cari tahu sendiri. Dulu waktu saat Kristen ini lagi ini sendiri gitu saat itu. Dari dulu aku ini pernah bertanya diri sendiri. Iya. Baru ingat tuh ya? Ingat saat itu langsung jadi kayak di flashbackin gak tahu sama siapa tapi kayak pertanyaan-pertanyaan ini dulu gue sering nanya gitu ya kan. Wah kayaknya aku pernah sering nanya di pertanyaan-pertanyaan ini ke diri sendiri. Satu, kok kita gak puasa? Gitu. Ya, ada yang puasa tapi gak semua. Iya maksudnya kalau di sayanya, di keluarga sayanya ya Kristen tapi gak kayak yang oh iya puasa ini dan ini. Sayanya kita gak puasa gitu satu. Kedua, yang pertanyaan sangat paling terdalam adalah kita memuji Tuhan. Kok Tuhannya menyuruh untuk menyembah Tuhan gitu loh saat itu. Iya. Loh ini gimana kemana arahnya itu doang. Saya flashback.
nontonin lah. Nah kalau nonton podcast orang mualaf tuh kan Ya. makin lebih kayak ngorek-ngorek Alkitab ya. Wah jadi wah gitu. Nontonin Terus? podcast kesini kesana pengalaman. Mulai masuk ke nangis, tersentuh. Angka. Terus kayak belum juga, bener kok, belum juga. Berapa lama tuh waktu pas mau masuk Islam nggak jadi terus? Sampai kayak gitu-gitunya ya, Iya. lari sana lari sini terus kayak Berapa lama nantangin tuh, sang iya? pencipta gitu ya. Setahun lebih lah, Oh, tahun lebih. setahun lebih. Nontonin podcast dulu tuh? Nontonin podcast. Oh. Enggak, masih belum. Akhirnya. Belum Apa ketemu sih? tuh? Podcast Belum. Donditan belum ketemu tuh? Belum. Oh, belum. Belum. Terus? Belum banget, belum. Terus? Akhirnya terus lihat orang Islam kalau ini ngapain sih, katanya zikir lah apa. Astagfirullahaladzim, kalau udah astagfirullah juga dari kecil tahu Iya, ya kan. iya. Nyampe gak sih?